Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Habis istirahat tadi semuanya udah makan apa belum nih? Nah, karena semuanya udah makan, jadi saya harap belajarnya lebih fokus lagi, lebih semangat lagi. Tapi sebelum belajar, saya ingin menunjuk di antara kalian untuk memimpin doa. Atau bagaimana kalau di antara kalian siapa yang ingin memimpin doa? Baik, kamu silakan. Doa selesai. Oke, saya ingin bertanya apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Jadi, karena kita sudah berdoa, udah makan juga, saya ingin sedikit ada mini games supaya yang habis makan ini kan lagi ngantuk-ngantuk nih saya lihat. Jadi saya ingin ada sedikit mini games. Jadi mini gamesnya itu namanya ikuti ucapan saya. Ya, ikuti ucapan saya. Jadi aturannya adalah ikuti apa yang saya ucapkan. Jadi ada dua itu, ayam dan bebek. Jadi saya bilang, kalian ikutin ya. Oke, kita mulai. Tapi semuanya berdiri dulu. Nah, bebek, bebek, ayam, ayam. Ayam, ayam, bebek, bebek. Bebek, ayam, bebek. Ada berapa bebek? Aduh, gagal, salah. Kalian belum fokus. Jadi kita ulang lagi ya. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, bebek, ayam. Bebek, ayam. Ada berapa ayam? Betul. Jadi itu tadi melatih kefokusan kalian. Yang pertama, kalian menjawab pertanyaan saya. Yang kedua, kalian sudah mampu untuk mengikuti ucapan saya sesuai dengan perintah yang pertama yang saya ucapkan, yaitu ikuti ucapan saya. Tepuk tangan buat kita semua, silakan duduk. Jadi setelah mendengar tadi, semuanya saya harap lebih semangat lagi, lebih fokus dan gak ngantuk ya. Nah, saya punya pertanyaan nih buat kalian. Pernah nggak sih kalian itu udah belajar, udah mendengarkan bapak dan ibu guru di kelas, udah membaca buku, sudah mendengarkan materi, tapi belum juga paham? Pernah? Ada yang pernah? Semuanya pernah, tapi saya mau tunjuk. Siapa yang mau? Oke, silakan. Bagaimana perasaan kamu pada saat itu? Stres? Pusing? Baik, silakan duduk. Makasih. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau bertanya nih tentang sama kalian, apa sih itu belajar? Karena kan kita semua ini belajar ya hari ini. Kita mau belajar, tapi kita harus mengetahui dulu apa itu belajar. Nah, siapa yang tahu nih apa itu belajar? Ini seperti yang sudah kita bahas minggu lalu loh. Ada yang masih ingat? Baik, kamu silakan. Terima kasih, silakan duduk. Jadi, seperti yang teman kalian bilang, betul. Secara umum, belajar adalah sesuatu proses kegiatan secara optimal dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Jadi proses pembelajaran itu merupakan proses pengajuan antara pikiran, perasaan, emosi, lingkungan, pengalaman untuk memperoleh atau meningkatkan atau membuat perubahan dalam diri seseorang. Individu memiliki keunikan dan kekhasan sejak lahir dan diperkaya melalui pengalaman hidup. Yang pasti, semua orang belajar melalui alat indera, baik itu penglihatan, pendengaran, dan kinestetik. Setiap orang memiliki kekuatan belajar atau gaya belajar. Sesuai dengan tema yang akan kita bahas kali ini, yaitu strategi belajar dengan sesuai gaya belajar. Mengapa kita mempelajari gaya belajar? Karena semakin kita mengenal baik gaya belajar kita, maka akan kita semakin lebih mudah dan lebih percaya diri dalam menguasai suatu keterampilan ataupun konsep-konsep dalam hidup. Menurut para ahli, yaitu Nini Sugeng 2011, menjelaskan bahwa gaya belajar adalah gaya yang dipilih seseorang untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran. Dan menurut para ahli lain, gaya belajar merupakan suatu proses gerak laku atau penghayatan serta kecenderungan seorang pelajar mempelajari atau memperoleh suatu ilmu dengan cara sendiri.
Jadi, bisa kita simpulkan nih, gaya belajar adalah pilihan seseorang, pilihan kalian ini untuk menghubungkan informasi, mengingat, memproses, dan mengembangkan keterampilan kalian dalam proses pembelajaran. Ada 3 jenis gaya belajar individu yang harus kita ketahui. Yang pertama itu gaya belajar visual. Visual itu jangan visual yang opa-opa ya, bukan. Jadi gaya belajar visual merupakan gaya belajar untuk orang-orang yang biasanya lebih banyak menggunakan mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Jadi orang-orang yang mempunyai gaya belajar ini, visual ini, ketika belajar mereka lebih banyak mengamati atau paham dengan ilustrasi atau gambar. Adapun ciri-ciri orang yang mempunyai gaya belajar visual ini, yang pertama, rapi dan teratur. Jadi siswa gaya belajar visual ini lebih memperhatikan penampilannya, baik dalam segi berpakaian maupun kondisi lingkungan sekitarnya. Jadi mereka itu biasanya mempunyai cara pelajaran yang catatan pelajaran yang rapi. Selain itu, mereka juga tidak menyukai tempat yang berantakan karena dapat mengganggu proses belajar mereka. Ciri kedua yaitu sulit menerima instruksi verbal. Tanya nih, instruksi verbal apa itu? Jadi instruksi verbal itu siswa yang memiliki gaya belajar visual ini seringkali lupa hal-hal yang disampaikan secara lisan. Instruksi verbal itu secara lisan. Dan lebih sering meminta bantuan orang lain untuk mengulangi instruksi atau perintah lisan tersebut dan paham jika mereka diberikan instruksi atau perintah secara visual, atau misalnya instruksinya itu disertai dengan tulisan ataupun gambar, diagram ataupun bagang. Yang ketiga, ciri yang ketiga itu teliti terhadap detail. Jadi siswa lebih cermat dan berhati-hati dalam mengamati materi pelajaran dan memperhatikan dengan detail pada apa yang siswa kerjakan. Keempat, dalam gaya belajar visual ini mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Jadi siswa yang gaya belajar visual ini lebih mudah mengingat dengan cara melihat. Misalnya membaca buku, melihat demonstrasi yang dilakukan guru, melihat contoh-contoh yang tersebar di alam atau fenomena alam dengan cara observasi misalnya. Bisa juga dengan melihat pelajaran yang disajikan melalui TV ataupun video kaset. Ciri-ciri yang terakhir yaitu biasanya tidak terganggu oleh keributan. Jadi siswa yang memiliki gaya belajar visual ini bisa belajar baik diiringi dengan musik maupun tidak. Kebisingan dan suara di sekitarnya tidak akan mampu mengganggu konsentrasi siswa yang gaya belajar visual ini, karena mereka lebih terfokus pada apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jika tipe visual ini sedang berpikir, mereka akan melihat ke langit-langit. Nah, siapa ini yang begini? Siswa yang memiliki gaya belajar visual ini, kalau misalnya belajar atau mengingat, mereka akan melihat di langit-langit, pandangan mata ke kanan atau ke kiri, karena otak mereka memproses data dengan melihat setiap kata ataupun gaya belajar setelah gaya belajar visual adalah gaya belajar auditorial. Jadi gaya belajar auditorial itu merupakan gaya belajar yang digunakan oleh orang-orang yang menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi. Adapun ciri-ciri gaya belajar tipe auditorial ini adalah, pertama, mudah terganggu oleh keributan. Jadi siswa yang mempunyai gaya belajar auditorial ini, mereka cenderung sangat peka dengan gangguan auditorial. Jadi ketika siswa sedang belajar nih di kelas atau di luar kelas, mereka akan merasa terganggu bila ada suara-suara di sekitarnya, seperti suara orang lain, suara mobil, suara kipas angin, ataupun suara yang dapat mengganggu konsentrasi belajar mereka. Yang kedua itu, mereka senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Jadi siswa ini cenderung suka dengan membaca dengan keras, dan juga mereka juga suka membaca secara pintas-pintas.
Dan juga mereka ini cenderung membayangkan teks yang ada seperti penayangan film dengan disertai efek suara, nada suara, perasaan, dan musik untuk membuat materi mereka menjadi lebih hidup menurut mereka. Dengan begitu, apa yang mereka lakukan itu lebih cepat mereka paham dengan bacaan jika dibaca dengan suara yang keras. Mereka juga suka menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan yang ada di buku ketika sedang membaca. Jadi kayak membacanya itu kayak keras-keras. Hal itu dikarenakan agar mereka lebih memahami materi daripada hanya sekedar dibaca dalam hati. Yang ciri-ciri ketiga yaitu mereka merasa kesulitan untuk menulis tapi hebat dalam bercerita. Siswa yang mempunyai gaya belajar auditorial ini cenderung kesulitan menulis, dan dalam menulis itu biasanya tulisannya jelek karena siswanya lebih bersemangat dalam bercerita di kelas. Ciri-ciri keempat dalam gaya belajar auditorial yaitu suka berbicara di depan umum, suka berdiskusi di dalam kelompok, dan mengerjakan sesuatu panjang lebar. Bagaimana? Ada yang merasa, aku kayaknya kayak belajar auditorial nih. Tunggu dulu, kita tunggu penjelasan dari gaya belajar selanjutnya, yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Jadi gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar orang-orang yang lebih menekankan pada praktek langsung atas apa yang sedang dipelajari. Adapun ciri-ciri gaya belajar kinestetik adalah pertama itu berbicara dengan perlahan. Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik ini cenderung berbicara dengan perlahan dan pelan. Berbeda dengan siswa visual yang berbicara dengan kecepatan bicara yang cepat, dan yang auditorial ini berbicara dengan kecepatan bicara yang sedang. Yang kedua ciri-cirinya yaitu selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Jadi siswa kinestetik ini biasa memiliki perkembangan otot-otot yang besar, banyak menggunakan isyarat tubuh, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, suka memperhatikan secara langsung. Ciri-ciri yang ketiga, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Siswa yang mempunyai tipe gaya belajar kinestetik ini tidak bisa duduk diam di suatu tempat karena mereka sering bergerak. Dalam proses pembelajaran harus diberikan gerakan-gerakan yang positif untuk membantu proses belajar mereka. Yang keempat yaitu belajar melalui manipulasi dalam praktek. Maksudnya, siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik ini sangat suka dengan tantangan dan menemukan hal-hal yang baru. Ciri yang terakhir yaitu peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh. Jadi siswa bergaya belajar kinestetik ini mudah menghafal atau belajar dengan cara bergerak atau berjalan-jalan. Nah, setelah mengetahui tipe pembagian gaya-gaya belajar, apa tadi pembagiannya? Gaya belajar visual, not visual. Yang kedua gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik, bukan aestetik. Oke, setelah kita mengetahui pengertiannya dan ciri-ciri tipe masing-masing gaya belajar, maka kita harus mengetahui strategi atau pendekatan untuk memaksimalkan gaya belajar yang kita miliki. Adapun strategi gaya belajar tersebut yaitu pertama, strategi belajar tipe visual ini belajar dengan gambar-gambar. Yang kedua, belajar dengan diagram peta atau mind mapping. Kalian tahu kan mind mapping? Ya, betul. Yang ketiga, belajar dengan membuat coretan, simbol, ataupun membuat tanda-tanda penting, stabilo misalnya kan. Akhir, belajar menggunakan video, gambar-gambar yang berwarna. Adapun strategi belajar tipe auditorial, yang pertama membaca dengan suara atau bercerita. Yang kedua, belajar dengan menulis ulang yang dipelajari atau meringkasnya. Yang ketiga, melakukan belajar dengan sistem diskusi, berdebat, dan wawancara. Yang keempat, belajar dengan mendengar melalui kaset, seminar, ataupun lokakarya. Dan adapun strategi belajar tipe kinestetik yaitu pertama, belajar dengan melakukan praktek. Yang kedua, belajar dengan menggunakan model atau alat-alat praktek. Yang ketiga, belajar dengan menggunakan gerak dalam belajar seperti belajar sambil berjalan. Yang keempat yaitu belajar dengan mengamati langsung seperti menonton drama,
bermain permainan ataupun melakukan aktivitas langsung. Nah, setelah mengetahui ini, kalian sudah ada terbayang-bayang nggak? Oh, gaya belajar aku nih kayak gini nih. Gaya belajar aku visual, gaya belajar aku auditorial. Oh, aku cocok gaya belajar kinestetik, atau aku cocoknya gaya belajar visual dan auditorial, ataupun apa. Ada nih yang terbayang? Kalian harus melakukan strategi tersebut ya untuk memaksimalkan gaya belajar kalian. Di sini ada yang ingin bertanya atau siapa yang belum memahami lebih jelas atau siapa yang merasa belum paham, kurang jelas dari pembahasan yang saya tadi jelaskan. Ada? Gak usah malu-malu. Seperti penjelasan kita yang tadi, belajar itu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang mengerti menjadi mengerti, tidak mengerti menjadi mengerti, dan kita harus menerapkannya. Maka dari itu siapa yang memang tidak paham atau belum kurang jelas? Tidak ada? Sudah paham semua? Baik, karena sudah paham semua, jadi saya ingin membuat mini games lagi. Karena kalian sudah tadi semangat, saya mau lebih semangat lagi, lebih fokus lagi, lebih konsentrasi lagi. Jadi kita main gamesnya ini berdiri dulu dong. Berdiri. Oke. Hadap punggung teman kalian. Oke. Jadi syaratnya itu kalian harus perhatikan ya. Ini batu, ini kertas, ini gunting. Kalau saya bilang batu 3 kali, ini berarti levelnya udah 3, gencang. Batu level 1 berarti rendah. Oke, kalau ini gunting, ditotok temannya. Jadi kalau saya bilang gunting 3 kali, berarti kalian harus lebih ekstra, lebih levelnya lebih tinggi lagi. Kalau bilang level 1 berarti ya. Tapi ketika saya bilang pasir, kalian harus stop. Karena kalau kalian tidak stop, berarti kalian belum fokus. Oke? Perhatikan baik-baik. Kertas 3 kali, kertas 2 kali, batu 1 kali, gunting 5 kali, dan ombak. Kalian belum fokus karena tadi persyaratannya tidak ada kata ombak. Saya bilang pasir. Ulang lagi guys, ulang lagi. Batu 3 kali, kertas 2 kali, gunting 1 kali, pasir. Itu kita ombak kita semua. Tapi sebelum itu balik. Yang tadi mijat kalian harus pijat balik dong. Masa kalian doang ya? Ya, kita ulang lagi ya. Batu 3 kali, gunting 2 kali, 1 kertas, 3 batu, pasir. Itu ulang buat kita semua. Silakan duduk. Setelah main games ini, udah merasa enakan nggak? Tadi duduk terus, ya, sudah merasa enakan ya. Jadi karena semuanya sudah semangat lagi, sudah fokus lagi, ingin membagi kelompok dari bikin 3 kelompok. Terserah itu berapa isinya, 8 ya, 8 orang dalam 3 kelompok itu akan memainkan peran. Jadi yang kelompok pertama memainkan peran mempunyai gaya belajar visual, yang kelompok kedua mempunyai peran memainkan gaya belajar auditorial, dan yang ketiga memainkan gaya belajar kinestetik. Ya, jadi saya ingin kalian mencari kelebihan dan kekurangan gaya belajar kalian dan gaya belajar lawan kelompok kalian. Oke? Karena waktu tidak mencukupi, mungkin saya akan menjadikan ini tugas. Tapi kalian catat dulu poin-poinnya tadi, kelebihan dan kekurangan. Dan saya juga ada tugas individu buat kalian. Saya ingin kalian menentukan gaya belajar kalian dan mengapa kalian bisa mengatakan bahwa itu gaya belajar kalian. Adakah contoh-contoh? Kalian bisa presentasikan itu nanti minggu depan. Oke, sudah jelas? Silakan dulu rapikan kembali ke tempatnya, rapikan alat tulisnya. Untuk pertemuan kali ini saya ingin meminta kepada kalian siapa yang bisa menjawab atau siapa yang bisa merangkum materi yang kita tadi bahas, pembahasan kita, untuk dijelaskan kembali secara singkat tapi sesuai dengan apa yang kalian pahami, seperti itu.
Siapa yang bisa? Ayo, saya ulang lagi nih. Jangan malu-malu, karena belajar adalah yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mengerti menjadi mengerti. Baik, kamu silakan. Terima kasih ya, jawabannya betul sekali. Dan terima kasih berarti kamu sudah paham, dan saya harap semua juga sudah paham ya, bahwa kalian harus ingat bahwa setiap orang, setiap individu itu mempunyai keunikan, dan setiap individu mempunyai gaya belajar masing-masing. Jadi jangan mengira bahwa karena saya tidak mengerti ini karena saya itu bodoh atau apa. Bukan, itu berarti kalian belum paham bahwa gaya belajar saya yang ini, gaya belajar saya ini. Mungkin gaya belajar kalian visual, tapi kalian selama ini menggunakan gaya belajar auditorial, maka itu tidak akan cocok. Itu membuat kalian tidak bisa belajar secara maksimal atau tidak paham apa yang disampaikan. Seperti itu ya. Jadi saya harap setelah ini dan setelah nanti tugas kalian dikerjakan, kalian sudah paham gaya belajar kalian dan kalian dapat memaksimalkannya dan dapat menerapkannya untuk mencapai maksimalan belajar kita. Oke? Sebelum kita tutup, saya ingin menunjuk atau siapa yang mau menawarkan diri untuk memimpin doa penutup kita ini. Silakan. Oke, terima kasih atas respon atau atas energi-energi positif kalian, semangat kalian. Saya harap tadi kalian bisa memanfaatkan dan mengambil manfaat dari apa yang tadi kita bahas bersama-sama, dan kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih fokus lagi untuk pelajaran berikutnya dan pelajaran BK-BK lainnya. Oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya.